Selamat pagi, perkenalkan saya Deva Adelia dengan NIM G0025075 dari kelompok A7 Pendidikan Dokter Angkatan 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi vertebrae, plexus brachialis dan juga regiofemoralis dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Kita langsung aja menuju yang pertama. Todelang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Todelang. Nah, kita langsung aja merujuk ke columna vertebralis. Ini adalah gambar digital dari columna vertebralis. Dia terdiri dari 33 segmen tulang, terus juga 31 spinal cord. Nah, columna vertebralis ini termasuk ke dalam os irregular, di mana strukturnya itu sangat fleksibel. Dia terdiri dari vertebrae itu sendiri, sendi-sendi, lalu juga bantalan fibrokartilago yang disebut dengan discus intervertebralis. Nah, columna vertebralis, segmen tulangnya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, 5 vertebrae lumbalis, 5 vertebrae sacralis yang digabung menjadi os sacralis atau berfusi ya. Lalu juga ada 4 vertebrae coccygeal yang berfusi menjadi os coccygeal. Nah, kita langsung aja menuju ke strukturnya secara umum. Secara umum, dia itu terdiri dari corpus vertebrae dan juga arcus vertebrae. Di sisi perbatasannya, di antara corpus dan juga arcus ini terdapat pedunculus, lalu di bagian posterior terdapat sepasang lamina. Nah, terus arcus vertebrae itu terdiri dari 7 prosesus, yaitu ada 1 prosesus spinosus. Ini dia selalu menghadap ke arah kaudal. Ini gambar secara anatomi seperti ini. Dia selalu menghadap ke arah kaudal. Terus untuk perlekatan ligamentum dan juga musculus. Lalu terdapat 2 prosesus transversum. Prosesus transversum ini nanti dia akan hadapnya kan ke posterolateral. Dia akan bersendi dengan os costae. Lalu juga terdapat prosesus articularis, ada 4, 2 superior dan juga 2 inferior. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu vertebrae cervicalis. Ini terdapat 2 tipe tulang, ada yang tipikal dan juga atipikal. Atipikal dibagi juga jadi 3. Nah, kita akan masuk ke yang tipikal terlebih dahulu. Untuk yang tipikal itu di VC3 sampai VC6. Kita ambil contoh di VC4 aja. Nah, jadi ciri khas dari vertebrae cervical yang tipikal itu dia punya korpus yang kecil tapi lebar. Kemudian dia punya prosesus spinosus yang kecil juga tapi bifida atau bercabang 2. Lalu untuk foramen vertebralnya di sini ini bentuknya segitiga. Lalu dia juga punya foramen transversum di sisi sini ya, di kedua sisi. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke yang atipikal, mulai dari yang pertama VC1 atau os atlas. Nah, os atlas itu dia nggak punya korpus, terus nggak punya prosesus spinosus, tapi dia memiliki ini di sini ada fovea dentis di sebelah sini. Lalu untuk os aksis itu VC2, dia punya punya apex dentis yang ada di prosesus odontoideus. Ini adalah prosesus odontoideus. Ini terdapat apex dentis sama ada fascias articularis posterior sini. Terus juga ada prosesus spinosusnya, cuma masih kelihatan kecil dan juga bifida ya di sini. Terus selanjutnya kita masuk ke VC yang 7 ya. VC7 di sini. Nah, VC7 ini kelihatan banget prosesus spinosusnya. Ini gini ya. Prosesus spinosusnya itu tampak sangat dominan ya, ini panjang. Seperti itu. Nah, terus yang bisa kita lihat lagi di sini, dia punya prosesus transversus yang besar, tapi foramennya itu kecil. Nah, saking kecilnya dia itu hanya dilewati oleh vena vertebralis. Oke, sekarang kita langsung menuju ke vertebrae thoracalis ya. Vertebrae thoracalis seperti ini. Kita ambil yang VTH1 aja. Oke. Nah, ini gambar digital untuk vertebrae thoracalis
kalis. Di sini saya ambil VTH 4 ya. VTH 4. Jadi di sini bisa kelihatan korpus vertebranya bentuknya kayak jantung. Terus foramen vertebranya itu kecil bulat. Terus khusus untuk VTH 12 dia itu punya 3 prosesus. Ada prosesus mamillaris, prosesus accessorius, sama ada tuberculum lateralis. Nah, kita lanjut ke vertebrae lumbalis. Di sini saya ambil VL1. VL1 di sini terlihat korpus vertebranya itu bentuknya seperti ginjal, terus dia nggak punya foramen transversarium ya. Lalu ciri khas lainnya, pediculusnya itu terlihat lebih kuat ya, tebal, laminanya juga di sini. Nah, terus ada sedikit perbedaan untuk VL5. VL5 ini dia. Nah, untuk VL5 di sini mungkin lebih enak kalau kita lihat dari bagian anterior di sini. Nah, ini terlihat bahwa korpus vertebrae yang di bagian ventralnya itu lebih rendah dari yang bagian dorsal. Lalu dia punya prosesus spinosus yang kecil prosesus transversum. Ya, dia punya prosesus spinosus kecil, juga ada prosesus transversumnya di sini. Nah, terus selain itu dia itu kadang melekat pada sakral, dan biasanya ini juga menjadi perlekatan dari ligamentum iliolumbal. Nah, selanjutnya ini adalah os sakral ya. Os sakral di sini terdapat beberapa deformasi, tapi ada juga nih bangunan penting yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah promontorium. Promontorium ini untuk mengukur ukuran pelvis yang digunakan untuk bidang obstetrik. Lalu di sini juga terdapat beberapa deformasi. Yang pertama ini ada linea transversa. Ini merupakan derivat dari discus intervertebralis. Lalu juga terdapat foramen sacralia, ini anterior, yang ini posterior ya. Nah, ini merupakan derivat dari foramen intervertebral. Lalu di bagian belakang sini terdapat beberapa penonjolan. Baik, ini untuk bagian posterior dari os sakral. Yang pertama ini ada crista sacralis mediana ya. Ini merupakan derivat dari prosesus spinosus. Lalu juga terdapat crista sacralis lateralis di sini. Ini merupakan derivat dari prosesus transversarium. Nah, kemudian di bagian sini terdapat semacam tuberositas sacralis. Lalu di sebelahnya terdapat facies auricularis, osis sacri ya berarti. Nah, facies auricularis osis sacri ini akan bersendi dengan facies auricularis osis ili yang nantinya akan membentuk artikulasio sacroiliaca. Nah, yang terakhir di sini kita temui ada koksik. Ya, koksigel. Nah, koksigel ini bentuknya seperti ini. Ini ada 4 segmen ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang artikulasionya ya. Jadi ada beberapa artikulasio di columna vertebralis. Yang pertama itu ada ancovertebralis, di mana dia itu merupakan persendian antara prosesus uncinati di VC3, bisa juga di VC 4-6 atau di VC7. Nah, dia ini persendiannya ada di daerah posterolateral dari discus intervertebralis, yang pada saat tua akan menjadi ruang kosong yang menjadi tempat terbentuknya osteofit sehingga menyebabkan sakit leher secara klinik ya. Lalu ada juga artikulasio zygopophysialis. Nah, artikulasio ini itu merupakan persendian antara prosesus articularis superior dengan inferior di masing-masing segmen. Nah, dia ini juga punya kapsula articularis yang nanti akan menentukan sifat gerakan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya juga ada artikulasio atlanto-occipital. Ini antara facies articularis superior dari os atlas dengan condylus occipital, di mana dia akan membentuk gerakan fleksi dan ekstensi kepala. Lalu juga ada artikulasio atlanto-axial antara os atlas dengan os aksis yang membentuk 3 artikulasio, 1 medialis ini sifatnya trochoid, lalu ada 2 yang lateralis sifatnya selaris yang akan membentuk gerakan menggelengkan kepala sama rotasi. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa ligamentum. Di antaranya yang pertama ada ligamentum longitudinal anterius dan juga posterius. Terus habis itu ada juga ligamentum intertransversalia yang berjalan di antara prosesus
transversum yang berdekatan. Terus juga ada ligamentum interspinosum yang menghubungkan processus spinosum yang berdekatan. Terus juga ada ligamentum flavum. Ligamentum flavum ini menghubungkan lamina vertebrae yang saling berdekatan. Yang terakhir ada ligamentum nuchae yang fungsinya untuk mencegah fleksi secara berlebihan terus mengembalikan ke posisi anatomis. Nah, yang tadi yang awal ada ligamentum longitudinal yang anterius dan juga posterius. Yang anterius itu fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebralis, sedangkan yang posterius itu fungsinya untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan pemantik kedua. Seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Nah, dokter mencurigai ada cedera pada plexus brachialis sebelah kiri. Kita masuk ke plexus brachialis ya. Nah, plexus brachialis itu terdiri dari 5 segmen, yaitu ada roots, trunks, division, cord, sama ada yang terakhir terminal branches. Nah, bagian rootsnya itu ada 5, yaitu ada C5, C6, C7, C8, sama ada T1. Lalu bagian trunksnya itu ada 3, yaitu ada superior trunks atau upper trunks, middle trunks, sama ada inferior trunks atau lower trunks, dimana masing-masing trunks itu akan bercabang 2, jadi anterior sama posterior. Nah, bagian anterior division dari superior trunk sama middle trunks itu akan bergabung jadi 1. Lalu ketiga bagian posterior, baik dari superior trunk, middle trunk maupun dari inferior trunk itu bergabung juga menjadi 1, membentuk posterior cord. Kalau yang tadi yang gabungan dari anterior division, yang middle sama yang superior itu membentuk lateral cord. Lalu anterior division dari inferior trunk akan membentuk medial cord. Nah, selanjutnya masing-masing cord kan ada 3, lateral, posterior, sama medial, itu juga akan bercabang dan berakhir di terminal branches. Sebenarnya untuk percabangannya itu nggak cuma di terminal branches aja, tapi untuk terminal branches sendiri itu ada 5. Yang pertama, dari bagian lateral cord terlebih dahulu, itu dia akan berakhir di nervus musculocutaneus. Lalu, bagian lateral bergabung dengan medial cord, ini akan berakhir di nervus medianus. Kemudian, bagian posterior ini akan berakhir di nervus radialis sama di nervus axillaris. Selanjutnya kita masuk ke musculi yang ada di regiofemoralis. Nah, kita awali yang pertama dari musculus iliopsoas. Kan ada 3. Ada iliacus, psoas mayor, dan juga psoas minor. Ini kita coba lihat ya. Jadi ketiga muskulus ini, yang iliacus sama yang psoas mayor itu dia insersionya di sini, di trochanter minor. Sedangkan kalau yang psoas minor ini di atas sini ya, ini di daerah os coccyx. Kemudian ada juga musculus quadriceps femoris. Nah, mungkin perlu diingat untuk yang iliacus tadi itu dia inervasinya dengan arteri femoralis, sedangkan yang psoas mayor sama minor itu inervasinya dengan plexus lumbalis. Lalu untuk vaskularisasinya sama-sama arteri femoralis. Lalu ini adalah gambar dari musculus quadriceps femoralis, cuma untuk yang intermedius tidak ditambahkan di sini ya. Nah, jadi di sini ada musculus quadriceps femoris yang rectus femoris, lalu ada yang vastus lateralis, vastus medialis, sama satunya harusnya vastus intermedius. Nah, keempat musculus quadriceps femoris ini inervasinya dengan nervus femoralis, sedangkan vaskularisasinya dengan arteri femoralis. Selanjutnya di sini ada musculus sartorius. Nah, musculus sartorius ini dia origonya ada di sini ya, di sias. Lalu untuk insersionya ini di sini ya, ada di dekatnya condylus medialis. Nah, mungkin perlu diingat juga kalau dia itu inervasinya di nervus femoralis, sedangkan vaskularisasinya itu di arteri femoralis.
Nah, muskulus lain itu ada musculus tensor fasciae latae. Nih, musculus tensor fasciae latae. Nah, untuk musculus tensor fasciae latae, untuk origonya itu ada di sias, lalu untuk insersionya di sini di dekatnya trochanter mayor ya. Tapi sebenarnya dia itu nanti akan bergabung di sini di tractus iliotibial ya. Nah, tractus iliotibial ini baru insersionya itu ada di condylus yang bagian lateralis. Nah, untuk tensor fasciae latae ini nanti inervasinya dengan nervus gluteus superius, sedangkan vaskularisasinya dengan arteri circumflexi femoralis lateralis. Nah, selanjutnya ada hamstring muscles ya. Hamstring muscles ini terdiri dari musculus biceps femoris, semitendinosus dan juga semimembranosus. Nah, seluruh musculus ini itu inervasinya dengan nervus ischiadicus. Seperti itu. Nah, kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih.